Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja. Untuk pertemuan kali ini, izinkan Ibu untuk sedikit memaparkan materi kalian, materi kelas 3, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Mudah-mudahan dalam pembahasan materi kali ini tidak membosankan, tidak menjenuhkan, karena mungkin dengan situasi yang berbeda. Biasanya kita tatap muka di kelas dengan penuh sukacita, riang, sambil bercanda mungkin supaya tidak jenuh, tidak membosankan. Tapi kali ini situasinya beda. Mudah-mudahan di sini kita pintar-pintar ngambil hikmahnya gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini silahkan kalian simak, kalian perhatikan. Di sini Ibu akan menyampaikan bab 1, yaitu mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Mungkin sebelumnya waktu dulu-dulu Ibu pernah menjelaskan apa itu hak, apa itu kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sesuatu yang harus kita peroleh, dan sesuatu yang harus kita pertahankan. Itu hak. Sementara kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita kerjakan, sesuatu hal yang harus kita lakukan. Meski dengan berbagai macam tantangan, hambatan, gangguan, tetapi kita harus sadar. Di sini kita sebagai manusia memiliki kewajiban. Kalau kewajiban kita dilaksanakan, otomatis ya kita pun akan merasa nyaman dalam kehidupan kita, tidak akan merasa dikejar-kejar dengan kewajiban tersebut. Oke, yang selanjutnya di sini ada makna hak dan kewajiban warga negara. Ingat, warga negara, otomatis di sini kita merupakan bagian dari warga negara Indonesia, di mana kita sebagai warga negara yang baik adalah mematuhi segala peraturan, melaksanakan segala kewajiban tanpa ada paksaan, tanpa ada sesuatu hal yang memaksa diri kita, tapi benar-benar pure terlahir dari keinginan kita, kesadaran kita. Oh ya, saya punya kewajiban, berarti kita harus melaksanakannya. Nah, di sini antara hak dan kewajiban juga harus balance, harus seimbang. Artinya, contoh misalkan kalian sebagai siswa punya hak dan punya kewajiban. Hak kalian adalah mendapatkan pembelajaran, mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu. Sementara kewajiban kalian apa? Pasti di sini di sekolah ada tata tertib, ada aturan. Meski kita pembelajarannya online juga, kita harus benar-benar memanage waktu. Kita harus persiapkan terlebih dahulu jadwal pelajarannya. Hari ini pelajaran apa? Persiapkan fasilitasnya, baik itu HP maupun kuota. Sama halnya seperti kalian berangkat ke sekolah, harus mempersiapkan, memilih buku mata pelajaran sesuai dengan hari itu, dengan hari yang akan dipelajari. Pelajaran apa hari ini? Pasti buku itu yang akan dibawa. Sama halnya seperti sekarang juga. Jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi untuk melaksanakan sesuatu hal itu tidak asal-asalan, supaya nanti hasilnya maksimal. Oke, kita lanjut ke materi mengenai hak warga. Coba di sini kalian bisa lihat di info kewarganegaraan. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945. Sedangkan hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan undang-undang di bawahnya. Nah, itu mengenai hak warga negara. Terus bagaimana hubungannya dengan hak asasi manusia?
mungkin Ibu sedikit mengingatkan mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir, atau hak yang melekat pada diri pribadi manusia itu sendiri. Itu mengenai hak asasi manusia. Kemudian yang selanjutnya di sini yang poin B ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Apa saja di sini? Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang sudah jelas, mungkin kalian sudah pada tahu, sudah pada pintar. Pancasila itu ada 5. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Otomatis di sini yang berhubungan dengan Sang Pencipta, Sang Maha melihat segalanya. Jadi di sini hubungannya otomatis dengan pribadi kita, agama kita, iman kita, ibadah kita. Jadi tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ini pure asli diri kita dengan Tuhannya. Mungkin salah satu contohnya, tak kala kita melaksanakan sholat, itu kewajiban kita, dan itu kita melaksanakannya harus benar-benar atas dasar kesadaran kita dari dalam, bukan paksaan dari orang lain ataupun karena hal-hal yang lain. Nah, untuk yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua di sini, yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini kita tidak boleh sombong sebagai manusia. Kita harus bisa melihat bahwa orang lain itu mungkin secara kasar kita melihat orang itu ada kelemahan, ada kekurangan, tapi kita harus sadar di balik semua itu mereka memiliki kelebihan. Jadi intinya kita tidak boleh mengolok-olok orang lain, menghina orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Di sini warga negara dalam kehidupan bermasyarakatnya wajib yang pertama menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu sudah jelas. Kemudian yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi intinya tanpa pamrih. Otomatis di sini juga kita harus sadar bahwa oh iya, saya bangsa Indonesia, harus bangga terhadap bangsa Indonesia, terhadap negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Jadi intinya kita harus sadar dari dalam, kita harus memiliki jiwa rasa nasionalismenya itu harus benar-benar. Kemudian yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi satu tujuan. Jadi intinya di sini kita harus bersatu meski beda agama, beda suku, beda pandangan, beda ideologi. Jadi di sini kita harus bersatu. Jangan melihat perbedaan yang nantinya akan timbul suatu permasalahan karena perbedaan. Itu jangan. Jadikanlah perbedaan itu merupakan dari keragaman. Kemudian yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila keempat di sini mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang pertama harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi intinya tidak boleh mengambil keputusan sendiri atau sebelah pihak. Dalam artian keputusan itu harus diambil berdasarkan suara terbanyak, kesepakatan bersama, atau istilah lainnya itu konsensus. Bukan sensus, konsensus. Kalau sensus itu pendataan. 2.
tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, itu sudah jelas. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Karena manusia itu beraneka ragam, memiliki pemikiran yang beda, pemahaman yang berbeda, otomatis di sini kita harus menghargai perbedaan itu. Karena pemikiran, pemahaman yang orang lain miliki belum tentu itu merupakan pemikiran yang jelek. Kemudian yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Nah, di sini kita positive thinking sajalah. Mudah-mudahan mereka-mereka yang sedang memegang amanah dari rakyatnya menjalankan segala sesuatu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam sila kelima di sini mengamanatkan setiap warga negara untuk satu, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi gotong royong dalam artian di sini bekerja sama. Apa hikmah dari bekerja sama di sini? Satu, mempercepat suatu pekerjaan. Yang kedua, kita menjaga silaturahim antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, di sini ada suatu pembelajaran komunikasi, bagaimana cara bicara berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Jadi intinya kita tidak boleh pakem. Dalam artian kita harus bergaul, berbaur dengan orang lain. Karena yang namanya ilmu itu tidak hanya didapat dari buku dan teori, melainkan dari komunikasi dengan orang lain, pergaulan dengan orang lain juga itu adalah pembelajaran buat kehidupan kita. Yang ketiga, suka bekerja keras. Ini udah jelas. Intinya kita tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh hoream-horeaman. Ingat, kita punya cita-cita, kita punya tujuan. Sukses tidaknya tujuan kita, cita-cita kita itu tergantung sejauh mana kita dalam bekerja. Jadi intinya tidak ingin suksesnya tapi tidak mau prosesnya. Itu udah jelas salah. Salah banget, itu kriteria orang pemalas seperti itu gitu. Mudah-mudahan kita semua di sini tidak seperti itu. Kemudian saling mengingatkan supaya kita jangan terlena dengan keadaan, dah saya mah enak nyantai, tidak seperti itu. Ingat ketujuan hidup kita, yaitu ingin sukses, berkah dunia akhirat. Oke. Yang selanjutnya di sini kalian harus mengidentifikasi jenis hak dan kewajiban warga negara yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Tuliskan minimal 3 contoh. Tadi sudah Ibu jelaskan poin-poinnya juga contoh-contohnya. Nah, di sini ada 2 kolom yang mesti kalian isi, yaitu ada hak, ada kewajiban. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hak kita sebagai manusia apa? Maka kewajibannya pun apa? Otomatis kita harus beribadah, kan itu merupakan bagian dari kewajiban kita. Nah, untuk sila kedua, ketiga, keempat dan kelima juga sama. Ingat, minimal 3 contoh. Ditulis di kertas lembar, dikirim, japri, via WA, mangga silahkan. Nah, itu untuk tugasnya. Kemudian di sini ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Kita langsung saja ke poinnya. Di sini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Hak atas kewarganegaraan. Sesuai pasal 6 ayat 1 dan 2 dengan tegas menjawab pertanyaan tadi ya. Bahwa menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Gitu. Itu mengenai kewarganegaraan. Otomatis di sini hubungannya adalah status, ya. Status kita kewarganegaraan. Jadi keberadaan kita itu harus benar-benar diakui oleh pemerintah. Jangan ilegal. Siapa tahu nanti kalian pergi ke luar negeri,
Jadi harus jelas statusnya. Kemudian yang kedua atau yang poin B, di sini ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Intinya kita semuanya sama di mata hukum. Tidak ada bedanya apakah itu anak pejabat, anak konglomerat, anak biasa-biasa saja, semuanya sama di hadapan hukum. Tak kala melakukan suatu pelanggaran, maka di situ sanksi akan bicara. Kemudian yang ketiga untuk poin C, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di sini kita sebagai warga negara, sebagai manusia yang butuh dengan kehidupan, yang butuh dengan pekerjaan, otomatis kembali ke yang tadi, kita harus bekerja keras, tidak boleh bermalas-malasan, semangat terus. Kemudian yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Ini hubungannya dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi intinya kita harus minimal bangga terhadap negara kita, negara Indonesia. Tunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki keanekaragaman yang begitu banyak, dan ini harus menjadi suatu kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang E, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Sesuai dengan pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Di sini ada suatu kebebasan, dalam artian kita tidak terikat oleh siapapun, bebas berpendapat, bebas berinspirasi, tetapi sesuai aturan juga. Untuk yang selanjutnya, kemerdekaan memeluk agama. Sesuai dengan pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi kita bebas untuk memeluk agama. Kemudian tidak ada paksaan dari pihak-pihak yang lain. Itu harus murni berdasarkan keinginan diri sendiri. Namun yang jelas tidak ada satupun agama yang salah, semuanya benar. Untuk yang poin G, pertahanan dan keamanan negara. Nah, di sini hak kita untuk mendapatkan suatu keamanan, kenyamanan dalam kehidupan bernegara. Tak kala kita mendapatkan suatu ketidaknyamanan, misalkan karena ada sesuatu hal, kerusuhan dan lain sebagainya, kita jangan tinggal diam begitu saja. Kita cepat melapor, kita cepat respek terhadap keadaan di sekeliling kita. Kemudian yang selanjutnya, hak mendapatkan pendidikan, itu sudah jelas. Banyak atau ada beberapa orang yang menganggap tidak begitu terlalu penting mengenai pendidikan. Tapi di sini kita harus sadar, pendidikan adalah basic yang paling utama untuk mencapai tujuan hidup manusia. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang sukses, kalau kita ingin sukses, cita-cita ingin tercapai, otomatis di sini kita harus didukung dengan pendidikan kita yang kuat. Kemudian yang selanjutnya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 1, di sini penyebab terjadinya pelanggaran. Pelanggaran dan pengingkaran kewajiban di sini disebabkan karena faktor 1, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Masa bodoh dengan orang lain, yang penting saya duluan. Yang penting saya sukses. Yang penting saya mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Itu tidak boleh. Ingat, kita tidak hidup sendiri, melainkan ada orang-orang lain di sekeliling kita yang membutuhkan bantuan uluran tangan kita dan lain sebagainya. B, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Di sini yang namanya kesadaran otomatis terlahir dari hati manusia itu sendiri. Makanya di sini mungkin kita harus memiliki kepekaan terhadap keadaan-keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Yang C di sini sikap tidak toleran.
sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai, menghormati kedudukan, keberadaan satu sama lain. Jadi ini selalu identik dengan mungkin sikap keegoisan seseorang. Yang D di sini penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Tidak sedikit para penguasa yang menyalahgunakan jabatannya, mengpeng menduduki jabatan. Jadi ya seenaknya saja gitu untuk menyalahgunakannya. Yang E di sini ketidaktegasan aparat penegak hukum. Otomatis di sini penegak hukum yang bisa dibeli dengan uang. Jadi itu tidak tegas. Kemudian yang F, penyalahgunaan teknologi. Mungkin seperti halnya kita memiliki HP, tak kala kita sekarang harus memiliki banyak kuota, maka dimanfaatkan, dipakai untuk hal-hal yang negatif, yang tidak benar, yang tidak senonoh, itu tidak boleh. Jadi pakailah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya Yang selanjutnya di sini ada penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di sini ada beberapa. Yang pertama, supremasi hukum. Supremasi hukum itu penegakan aturan, menegakkan hukum gitu ya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga. Jadi harus optimal, tidak hanya berdiri, harus tahu fungsi dan kewenangannya masing-masing dan menjalankan tugasnya masing-masing. Kemudian yang C di sini meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam artian di sini harus benar-benar ditingkatkan kualitas pelayanannya. Jadi kita tidak boleh memandang mana yang mesti didahulukan, mana yang dibiarkan, itu tidak boleh. Kemudian yang D di sini meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban. Jadi harus ada pengawasan, kita sebagai masyarakat harus care, harus peduli, jangan tinggal diam begitu saja manakala terjadi sesuatu hal di lingkungan kita. Yang selanjutnya meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal. Jadi di sini harus menyebarluaskan prinsip atau membangun kesadaran bahwa oh iya sekolah itu penting, pendidikan itu penting. Jadi jangan beranggapan buat apa sekolah, pejabat udah banyak. Tidak seperti itu. Emang sekolah mau jadi pejabat? Enggak kan? Otomatis kita juga nanti akan bekerja, dan bekerja itu selain punya skill dan kemampuan harus juga didorong oleh ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian yang F, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan. Jadi harus profesional, di situ ada tupoksinya masing-masing, harus benar-benar dijalankan sesuai aturan. Jadi intinya harus amanah. Kemudian yang G di sini meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok dan golongan. Itu udah jelas. Nah, kerjasama yang harmonis di sini akan terjadi, akan timbul manakala di dalamnya ada orang-orang yang benar-benar berdasarkan kesadaran untuk melakukan segala sesuatu hal berdasarkan aturan. Nah, sampai di sini dulu mungkin penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa semoga kita secepatnya tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.